Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi di segmen Premis Podcast Religius, mengedukasi dan menginspirasi. Kali ini saya membawa atau menghadirkan tamu spesial. Kenapa spesial? Ya karena dia sama botak dengan saya. Om Denbo, seorang aktivis. Apa kabar Om? Selamat. Baik. Apa aja sekarang kegiatan Om? Kita mau bahas apa nih ngomong-ngomong? Bahas KBT. Bahas KBT. Jadi yang saya tahu, dikira KBT itu kami botak tengil. Karena sama gitu ya. Karena saya tengil gitu. Tapi itu betul juga sih. Betul ya? Betul juga. Sisi lain lah. Sisi lain. Ini Bang Weka itu salah satu sahabat yang tiap hari mengirimkan WA dari grup yang kita bareng, dari kontak. Kayak minum obat. Iya. Minimal minum pagi ada. Pada suatu hari. Biasanya saya kalau misalnya ada kayak gitu langsung dihapus Om. Dihapus. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tapi salut dengan konsisten Bang Weka gitu. Dan ketika kita bertemu di satu tempat, ada satu orang yang sangat bangga ketika tiap hari dikirimin terus WA sama Bang Weka berkenaan dengan konten kami, bukan konten. Nah, pada malam hari ini kesempatan besar melihat studio. Terus dikasih kesempatan untuk ngomong yang nggak ada batas. Nggak ada batas. Gitu. Karena banyak sekali di luar sana pembungkaman aspirasi kayak gitu. Makanya, pembungkaman diksi kayak gitu. Makanya tadi ngobrol-ngobrol juga salut gitu. Saya nggak percaya Bang. Ketika Abang hampir 6 bulan tadi ngobrol bahwa KBT itu udah 400 sampai 700 yang melihat. Berarti 401 yang satu nggak ke bawahnya itu saya Bang. 400 yang baca, teman seseorang itulah. Kalau saya baca. Tapi ketika saya ketemu di sini, saya baru tahu gitu bahwa perjuangan Bang Weka sampai dengan titik sekarang bukan hal yang mudah. Ya. Kayak gitu. Kekonsistenan, dan sekarang Bang Weka udah dalam tangga menunggu hasil dari jerih payah sekarang. Jadi poin yang mau disampaikan intinya apa? Poin yang ininya, ketika saya meremehkan Abang, tapi Abang bisa membuktikan dengan hasil karya. Itu yang poin malam ini saya bisa mau diajak podcast. Bayaran saya mahal Bang. Yes. Gitu. Tahu. Kayak gitu Bang. Nah, oleh karena itu ini sebagai inspirasi. Walaupun paradigma saya salah tentang KBT, sampai kemarin ngeliat di salah satu toko tahu di Sumedang ada stiker KBT. Kami Ada? bukan Tuhan. Stiker KBT ada? Kan mobil Abang belakangnya. Oh, stiker. Kirain. Bangga Bang. Kaget juga saya. Kaget ya. Mobil sendiri juga udah kaget, apalagi kalau misalnya di angkot ada KBT kayak gitu ya Bang. Padahal saya nggak pernah bikin stiker, kecuali hanya di mobil saya. Gitu. Karena kebetulan kayak mobil Abang gitu, Bang Weka kayak gitu. Nah, inilah Denbo. Diksinya unik. Itu kadang berpikir, Abang tahu sendiri pemikiran atau celutukan saya itu ada tujuan. Tapi kadang tujuan yang saya tuju itu nggak sampai Bang. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Ya itu masalah apa ya? Mungkin masalah kapasitas otak aja kali. Gitu. Dan saya menyamaratakan itu Bang. Kayak gitu. Nah, ini KBT sendiri Bang. Itu dari kata mana? Enggak, saya mau nanya dulu. Gimana Bang? Kenapa Om Denbo meremehkan KBT? Dalam arti
KBT. Apakah karena melihat sosok sayanya yang sama tingginya dengan Ondenbo? Apakah faktor apa? Faktor ke abang sih. Faktor ke saya ya. Karena secara eksistensi saya begini gitu ya. Iya. Karena udahlah Bang Leka. Ide apa aja sih Bang untuk kedepannya KBT gitu? KBT itu kalau apanya ya, to the point-nya ya. Sebuah channel menjalin persatuan dan kesatuan gitulah kalau kita boleh pinjam slogannya TVRI gitu. Jadi kita tidak merepresentasikan satu kelompok, satu golongan, satu aliran atau satu mazhab, enggak. Kita di sini lebih kepada pemahaman atau dialektika universal. Gitu. Oke. Lebih kepada uniformity of nature. Gitu. Keseragaman alam. Oke. Dari berapa bulan sekarang kekonsistenan Abang, efeknya apa sih Bang? Hasil dari pemikiran Abang yang bisa dituangkan dengan media online seperti ini. Efeknya buat saya pribadi apa buat tim apa buat secara keseluruhan? Buat channel KBT. Buat channel KBT. Efeknya buat channel. Efeknya buat channel. Ya, channel itu kan bisa kalau secara ekonomi lah mungkin ya, ada dampak ekonominya juga ada. Ada ya Bang ya? Ada istilah monetasi itu kan. Nah, tapi saya sendiri sebenarnya tidak berpikir ke arah sana. Tapi tetap berjuang ke arah sana. Gitu. Uang bukan segalanya. Iya, gitu. Tapi segalanya harus pakai uang. Kayak gitu ya Bang ya. Itu hanya ya konsekuensi positif lah itu ya. Nah, konsekuensi positif saja. Dampak secara pribadi ya saya mau bahagia mengerjakan ini. Bahagia ya Bang. Bahagia. Memang suatu hal yang sangat menyenangkan ketika hal itu dikerjakan dengan bahagia dan menghasilkan uang. Itu luar biasa Bang, setiap orang. Gitu. Ya biasa juga kan tiap hari kita juga kan ngecapruk ya. Ini kita ngecapruk ada yang nonton. Nah, ibarat gitu kan ada nilai plus gitulah. Walaupun kita ngecapruknya juga bukan sembarangan capruk ya, kita bayar data semuanya. Nah, terus kalau misalnya komplain atau ada suatu pemikiran Abang yang dikritisi, saya senang sekali. Itu yang paling ngehujat lah. Ada hal kasus apa Bang? Yang paling ngehujat itu biasanya karena ini yang secara dominan itu kan saya pembahasan kitabullah ya. Nah, biasanya mereka mengkritik saya dari sisi itu. Kamu itu gurunya siapa? Belajar di mana? Gitu. Karena memang saya secara eksistensinya begini, saya rock and roll, saya tidak mewakilkan diri saya sebagai seorang ustadz. Sebagai seorang guru atau ajakan atau apa, saya tapi bukan berarti saya tidak belajar gitu. Saya punya guru, ada gurunya. Saya di pesantren 7 tahun. 7 tahun Bang. 7 tahun. Makanya saya dengan pede, saya expert di bidang kitabullah, saya expert. Ketika diajak diskusi dengan siapa saja di bab kitabullah ini, saya siap ya. Gitu. Nah, paling konsisten yang mengkritiki itu netizen berbeda-beda atau ada satu orang yang terus ngikutin apa yang Abang sampaikan? Ada satu orang yang deteli sampai sekarang ada ya? Ada. Nggak diundang ke sini? Jauh orangnya. Video call? Video call enggak ya? Enggak. Jauh, orang jauh. Tapi dia pernah nge-WA melakukan japri secara pribadi pernah. Dia bilang, bro, lu itu udah jauh banget, lu udah bikin pendapat sendiri, pemahaman sendiri, yang apa ya, lu seulama lu katanya gitu. Ada ya gitu? Ada seulama katanya. Nah, untuk kata kami bukan Tuhan dasarnya dari mana sih idenya? Kami bukan Tuhan itu la ilaha illallah sih sebenarnya. La ilaha illallah. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kami bukan Tuhan. Bener juga ya. Berarti
Karena Tuhan itu berarti cuma satu. iya, gitu. Banyak sekali, walaupun mungkin tidak sadar ya, kita kadang-kadang memposisikan kita sebagai Tuhan, misalnya menyalahkan orang, ya, menjudge orang, menuduh orang sesat, menuduh orang kafir, itu kan bukan hak kita. Ya, itu makanya dalam slogan kami bukan Tuhan itu tidak menyalahkan, tidak mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Ini otak saya baru masuk nih, kami bukan Tuhan, la ilaha illallah. Betul. Iya. Pernyataan bahwa tidak Tuhan selain Iya. Allah. Iya juga ya. Kalian harus nanya si ibu-ibu yang seneng ngelihat kiriman dari abang. Makanya cobalah dibuka gitu. Nggak maksa nih ya, coba dibuka. Itu mutiara isinya semua. Mutiara. Serius. Ilmu selingkuh aja. Ilmu selingkuh ya. Udah nggak usah nyari ilmu lagi, Bang. Nggak usah nyari ilmu. Udah ahli ya. Nggak ahli. Ini online, Bang. Tolong editor mengedit pas itu gitu. Semua orang ahli selingkuh, termasuk saya. Skip dulu, Bang. Mau skip dulu, oke. Masih panas dengan kejadian argumen kemarin gitu. Kayak gitu. Jadi ini nih hal yang kaget ketika kami bukan Tuhan, dari mana biasanya ini katanya ini titik kata-katanya ini nih. Abang jawab la ilaha illallah. Jadi otak saya benar juga ya. Kami bukan Tuhan. Gitu. Jadi ketika bukan dalam arti setiap pembicaraan atau ayat-ayat yang abang berikan ini, ketika ada kesalahan, abang dengan gampangnya kami bukan Tuhan. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Kaget juga ya. Kenapa kaget? Baru tahu. Nggak pernah nonton deh gitu. Jadi kalau misalnya di channel-channel yang lain ada giveaway, ada kayak itu, bikin juga, Bang? Enggak. Oh enggak? Kenapa? Karena saya ingin mendewasakan umat, tidak mau membentuk mental anak-anak umat itu seperti anak-anak TK. Oke. Terus? KBT itu salah satu visinya adalah pendewasaan. Makanya bahasanya bahasa dewasa semua. Namun kasarnya itu khusus orang pintar. Oh gitu. Ya. Orang bodoh memang tidak mau buka. Enggak juga, Pak. Premis ya. Ini Nggak premis. Enggak juga gitu, karena Korea apa ini kali abang? Jangan lihat sayanya, lihat apa yang saya sampaikan gitu. Ketika apa yang dibicarakan tadi, ternyata ada mutiara di dalamnya. Ada mutiara di dalamnya. Kan kadang ngelihat orang itu kan ngelihat dari fisik dulu, Bang. Makanya jangan lihat buku dan di sampulnya. Lihat isinya. Coba, Bang, kalau misalnya kami bukan Tuhan, yang segeran gitu, Bang. Tampilkan gitu. Kan rada. Enggak juga sih. Seger itu gimana? Ya, persepsi seger atau seger ya ngelihat orang-orang yang bermikap lah. Tapi dong keluar ayatnya, Bang. karena setiap ada loh di segmen Madani ada. Oh, ada. Ada di segmen Itu Madani kan buktinya ada. saya terpercaya nggak pernah buka channel abang. Makanya buka. Kayak gitu. Ya kalau misalnya Bang, oke, nanti kita cari lagi. Saya tunggu dan saya Di segmen buka. Madani ada. Segmen Madani itu saya menampilkan talenta-talenta yang memiliki suara bagus, yang menyanyikan lagu-lagu tentang spirit ya. Abang nyiptain lagu religi? Iya. Coba nyanyiin, Cing. Lagu yang mana? Ya abang yang nyiptain yang mana? Yang ada di segmen Madani misalnya. Yang abang ciptain sendiri. Yang kemarin dinyanyiin sama mahasiswi ya. Tapi belum tayang sih. Nanti Gimana? itu tentang asa. Refnya, Bang? Masihkah ada asaku? Gitu. Asa apa? Asa itu harapan. Harapan. Jadi salah satu cara untuk menghadirkan harapan, kita memiliki harapan kembali itu dengan cara bernyanyi itu. Harapan dari segi apa, Bang? Harapan apa saja. Putus cinta, balik lagi, atau Jadi multidimensi makna lah.
multidimensi definisi harapan itu. Jadi pada dasarnya KBT itu tidak hanya menjelaskan tentang keagamaan Islam. Gimana saya jawabnya ya? Karena saya memang tidak pernah menjelaskan tentang agama. Memang. Tapi ayat-ayat keluar dari abang. Dari dasar Al-Quran. Itu bukan tidak ada kaitannya dengan agama. Itu kaitannya itu dengan spiritual, bukan agama. Berat nih. Mikir antara agama dan spiritual. Agama itu produk manusia. Agama. Ya, agama itu produk manusia. Itu di episode berapa, Kang? Di episode berapa yang kita berbicara tentang generasi Islam itu ada waktu sama Uji ada. Oh ada. Ada. Agama itu produk manusia. Oh gitu. Iman itu tidak butuh agama. Iman itu tidak butuh agama. Yang dibutuhkan iman ini adalah Allah, iman, ruh. Yang butuh agama itu fisik. Agama itu kan bagaimana kita bersosial, bertetangga, bagaimana kita bebersih. Tapi ketika kita bicara iman, akan rancu bila dikaitkan dengan agama. Bicara iman, iman saya pure, dia fitrah. Iman itu fitrah. Iman itu fitrah. Itulah analoginya. Ya. Tapi saya masih berpikir gitu. Kok bisa gitu abang dengan KBT bisa konsisten seperti ini? Kok bisa? Ya karena nggak ada yang alasan saya temukan untuk tidak bisa. Saya tidak bisa menemukan alasan kalau saya tidak bisa. Ya, contohnya gini bang, iman kita naik turun. Oh enggak, no. Ada yang berbicara kayak gitu. Enggak. Nah itulah yang diksi-diksi itu yang selalu kita purifikasi, kita klarifikasi. Ada. Iman itu kan fitrah. Jadi kadang lagi rajin sholat tepat waktu. Sholat itu kan ada urusannya sama iman. Betul. Tapi kan kadang wah imannya lagi ini naik gitu ya. Itu kan masih opini. Opini. Ya? Opini. Itu opini saja. Atau istilahnya apa ya? Perasaan saja. Perasaan saja. Perasaan yang disakralkan gitu. Gitu ya. Perasaan yang disakralkan. Ini sangat luar biasa gitu. Eksistensi Bang WK sampai sudah hampir bisa menghasilkan materi kayak gitu. Mungkin dari teman-teman organisasi, teman-teman religi gitu bisa ngambil ilmunya gitu bang, kayak gitu. Karena kaget sekali gitu ketika ada seseorang yang bilang saya senang sekali melihat konten-konten Bang WK. Dalam hati saya ketiap juga langsung dihapus. Ketika saya harus ngehapus itu nggak dari konten pribadi kan, dari grup yang kita bareng kayak gitu. Makanya kesempatan besar gitu ketika saya masuk di produksi KBT ini sendiri gitu. Paling gitu Bang WK. Oke, terima kasih. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan mutiara itu semakin banyak. Amin. Terima kasih gitu. juga sudah hadir ke sini. Next time kita ngobrol lagi. Oke. Oke. Yang lebih hot lagi ya. Boleh. Demikian sahabat, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan ini. Pasti ada mutiara di balik ini semua. Demikian, setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.